Nilai proyek-proyek yang besar biasanya atau proyek-proyek yang harganya mahal adalah yang dicari adalah orang yang pintar mendengarkan kebutuhan mereka, ya, dan ngomong hanya dipakai untuk menjalin hubungan. That's it, cuman selesai dari situ. Ketika saya menjadi seorang sales, saya berasumsi ada cara nggak ya membuat getting attention supaya orang hanya fokus kepada kita, tidak fokus kepada brosur dan sebagainya. Saya menemukan berbagai metode, menemukan berbagai cara, dan saya coba cara itu. Salah satu cara yang saya pernah pakai adalah banyak sales berpikir kalau banyak ngomong akan banyak peluang untuk closing. Tapi Harvard Business Review itu mengatakan bahwa kalau misalkan kita berjualan dengan cara ngomong, bicara, itu hanya 43% yang berhasil. Tapi selebihnya itu kita hanya mendengarkan. Nah, kenapa sih bisa begitu? Yuk, tonton video ini sampai habis, kita bakal kupas tuntas. Halo Coach. halo. Oke, langsung aja nih ya Coach ya. Sempat baca tadi tuh ada riset kalau misalkan dari Harvard Business Review itu mengatakan kalau misalkan 43% kita sebagai sales itu hanya untuk bicara. Tapi kalau misalkan 57%-nya itu untuk mendengarkan ketika kita... Oh, tinggal keefektivitasan jualan. Iya, betul. 43% perkataan hanya berdampak hanya 43%. Yang berikutnya adalah mendengarkan. Ya, pertanyaannya adalah, Nah, kenapa sih kemampuan mendengarkan justru bikin seorang sales itu jadi top performance coach? gini, ini jargon yang sering banget terjadi di luar ya. Di mana-mana diasumsikan sales yang banyak ngomong adalah sales yang jago. Bahkan setiap orang anak kecil ketika dari kecil mereka jago ngomong, diasumsikan dia udah bakat jadi sales. Karena diasumsikan sales itu mesti banyak ngomong. Menurut saya tidak. Sales itu tidak perlu paling banyak ngomong, tetapi sales perlu banyak mendengarkan. Justru orang yang terlalu banyak ngomong itu paling sulit mengalami. Kalau ditanya closing bisa nggak? Bisa mungkin, tapi nilai proyeknya nggak terlalu besar. Nilai proyek-proyek yang besar biasanya atau proyek-proyek yang harganya mahal adalah yang dicari adalah orang yang pintar mendengarkan kebutuhan mereka, ya, dan ngomong hanya dipakai untuk menjalin hubungan. That's it, cuman selesai dari situ. Di luar itu enggak. Jadi cuman hanya menjalin hubungan, saya mendengarkan kebutuhan mereka, mereka ngomong itu artinya ditanya kebutuhannya apa, dan kita mengkonekkan dengan kebutuhan. That's it, cuman itu aja. Semakin banyak ngomong malah makin nggak berhasil closing. Saya pernah punya satu pengalaman tuh lucu nih sama teman saya. Jadi kita di pameran printer ya, terbesar di Indonesia. Waktu pameran tersebut, saya udah jualan, orang udah tertarik, dia mau beli, terus kemudian setelah itu, saya udah mau closing ini. Begitu mau di closingin, teman saya yang lain ngomongnya kepanjangan, nggak jadi closing loh. Kok bisa? Karena ngobrol. Jadi dia lupa tujuannya. Jadi kalau orang sudah ngomong, makanya ngomong lebih baik adalah seadanya, secukupnya, habis itu baru di closingin, selesai. Jadi nggak buang-buang waktu. Jadi kalau misalkan ketika jalin hubungan ya coach, itu kan kita kayak banyak ngobrolnya. Tapi kita juga tahu batasan tujuan kita sebenarnya jalin hubungan tuh untuk jualan gitu coach. Kalau misalkan kayak kita berlarut-larut cuman ngobrol, Terus udah gitu cerita tentang produk, kelebihan produk, orang yang sudah megang handphone, sudah nggak ngacuin dia, berarti udah loss jualan. Jadi kalau saya gini kali kemarin, saya masih ingat juga lagi nih, waktu itu saya ada satu meeting. Saya meeting bersama teman saya, partneran. Ketika saya presentasi, sudah selesai presentasi, ini belajar banget yang jadi sales tuh. Saya merhatikan teman saya itu ketika ngomong, mereka udah jelasin produk, saya menemukan si pemilik perusahaan atau si bos-bos itu udah megang brosur. Udah megang brosur, udah bolak-balik brosur, itu menunjukkan mereka udah nggak tertarik. Karena kita terlalu banyak ngomong. Sebenarnya seorang sales yang baik adalah mengamati ketika orang yang lagi megang-megang brosur itu menunjukkan omongan kita nggak menarik. Dulu awal-awal ketika saya menjadi seorang sales, saya berasumsi ada cara nggak ya membuat getting attention supaya orang hanya fokus kepada kita, tidak fokus kepada brosur dan sebagainya. Saya menemukan berbagai metode, menemukan berbagai cara, dan saya coba cara itu. Salah satu cara yang saya pernah pakai adalah tidak membagi brosur. Itu saya coba uji coba gitu, karena dulu tuh buku sales nggak terlalu banyak ya. Jadi saya coba-coba cari tahu gitu loh. Oh coba, jadi makanya ketika saya jualan,
kok kayaknya dia megang brosur ya, kok kayaknya dia nggak perhatiin saya ya. Nah, ubah metode. Coba saya mulai dengan cara presentasi, tidak bagi-bagi brosur. Setelah sudah presentasi, baru bagi-bagi brosur. Oh, berhasil. Oh, coba PowerPoint-nya coba saya ganti modelnya, metodenya. Nah, sampai saya dapat tuh cara bikin PowerPoint yang benar, yang membuat orang perhatian. Kesalahan berbagai seorang sales biasanya ketika presentasi di awal, mereka menjelasin company profile tuh. Yang membuat customer nggak tertarik. Maka saya tuh suka perhatiin banget gitu. Jadi ketika jualan, kok ini gini ya? Kok ini gitu ya? Kenapa ya? Kok dia nggak perhatiin kita ya? Nah, dengan menemukan berbagai metode dulu, waktu zaman dulu terkenal masih multimedia. Jadi ketika dimasuk, pakai multimedia, gambar gerak, terus ada animasi-animasi, itu bener loh bisa membuat orang fokus. Oh. Gitu loh ya. Minimal dia perhatian sama kita saat ngejelasin. Jadi dulu saya sangat penting banget berkaitan animasi-animasi itu penting banget. Kalau sekarang enggak, saya udah menemukan cara lagi, yaitu adalah dengan metode menemukan masalah mereka apa, kemudian kita gali, kemudian terjadi percakapan. Baru bisa tingkat closing bisa lebih tinggi. Intinya sih seorang sales yang paling baik adalah mengamati apa yang berhasil dan mengamati apa yang tidak berhasil dan diubah. Walaupun dia nggak pernah nonton video kita ini, dia nggak pernah belajar. Saya kan udah uji coba ratusan kali ya. Mungkin jangan ratusan lah. Puluhan kali lah. Kalau ratusan kayak overwhelming gitu ya. Puluhan kali saya melakukan berbagai cara. Metode A bisa nggak? Metode B nggak bisa. Metode C, metode D. Terus saya coba sampai nemuin pola. Sayangnya para sales kadang-kadang dia nggak melakukan analisa. Jadi begitu gagal dia coba lagi. Tapi dengan metode sama. Akibatnya dia nggak pernah tahu berhasilnya di mana, nggak tahu. Gitu ya. Jadi gagal terus gitu ya. Jadi rekor gagalnya terlalu tinggi. Kalau saya nggak. Ketika jualan, kok dia cuekin ya? Coba sekali lagi ya. Kok dia cuekin juga ya? Coba lagi sekali lagi. Cuekin. Berarti rubah cara. Gitu loh. Sampai 3 kali kok. 2-3 kali saya menganalisa. Begitu juga nelfon. Kalau nelfon saya dulu nelfon sampai 100 tuh. Bener-bener tuh saya catat tuh. Sekali nggak berhasil. 2 nggak berhasil. 3 nggak berhasil. Pembukaannya coba ubah pembukaan. Nah kayak gitu. Karena gini, ilmu yang paling baik memang dengerin di kita podcast ini bagus. Cuma pada saat di lapangan harus dicoba. Misalnya ngomong dengan duduk sama ngomong berdiri itu dampaknya beda loh. Bahkan kalau saya telepon, itu saya bayangin orangnya depan saya. Saya bener-bener bayangin orangnya di depannya ketika ngobrol. Jadi saya bener-bener bayangin, mungkin saya bayangin kulitnya, mungkin saya bayangin matanya, saya bayangin mukanya, saya bayangin bajunya, padahal nggak kelihatan. Saya melakukan itu per telepon karena itu yang membuat saya gampang interaksi. Makanya ketika saya bisa senyum, dia orangnya jadi ketawa dengan suaranya kedengeran. Karena saya mengimajinasikannya dengan baik. Supaya ketika jualan, bener-bener feel-nya udah dapet. Pas ketemu, iya kemarin cuma ngobrol aja di telepon. Jadi udah akrab, jangan iya ketemu, iya saya, kan nggak menarik lagi. Jadi itulah kata kuncinya ketika di awal gimana menarik perhatian, that's it. Oke. Nah, ini sempat terlintas sih, Coach. Kalau misalkan yang terkait kayak kita bagi-bagi brosurnya, Coach. Brosur, ya di awal ya. Misalkan kita kasih brosurnya, atau kayak majalah katalog gitu lah. Terus dia nanya, ini gunanya buat apa? Ini apa? Ini apa? Gitu, apakah kita hanya jawab aja, atau kita perlu tanya, memang yang dibutuhkan apa? Gitu? Sebenarnya mereka nggak perlu ngeliat brosur. Kalau dalam presentasi di perusahaan besar. Kalau tujuannya brosur itu, kalau saya menganggap brosur itu adalah alat. Sekedar alat. Yang jago jualannya saya, bukan alatnya. Jadi misalkan saya lagi nunjukin brosur misalnya saya tunjukin gitu ya. Ini brosur, kemudian saya jelasin. Di sini. Jangan dikasih, dia buka-buka. Udah buka aja udah salah. Harusnya selesai presentasi ketika saya bagikan nggak mungkin nanya lagi dong. Iya. Karena udah dijelasin. Oke. Masuk akal ya? Iya. Kecuali ya saya nggak jelasin itu brosur. Saya cuman kadang-kadang kalau tanya brosur itu dibaca nggak? Nggak pernah dibaca. Itu cuman hanya buat tambahan saja. Tapi tugasnya saya adalah giring di awal. Gimana cara ngomong, cara ajak bicara. Ketika ngasih brosur, misalnya contoh ngasih brosur sederhana ya. Ini anggaplah brosur ya. Saya nggak ada kertas ya. Jadi kamu ambil ya, kesannya brosur. Ya. Nah seginiin. Nah tuh tanganmu ngambang kan? Iya. Nah ini kondisi hipnosis.
Oh, Saya jelasin. oke. Sudah selesai jelasin, sambil digali, sambil ngasih. Saya sambil perhatiin tangannya. Tangannya masih ngambang nggak? Kalau masih ngambang, ini masih kondisi hipnosis sih. Oke. Berarti kalau misalkan kita memang misalkan dari perusahaan itu ada brosur. Nah, tugas kita sebagai sales itu kita menjelaskan gali kebutuhan dan lain sebagainya dulu. Ketika sudah kayak cuma tambahan aja Iya, gitu. kecuali saya jualan B2B. Saya datang ke pasar, saya bawa brosur. Saya bagi-bagi brosur, tujuannya bukan untuk bagi, tapi untuk ngobrol. Kan masuk nih misalkan ke toko-toko, anggaplah ITC lah. Saya bagi-bagi brosur loh. Ketika saya bagi brosur, Pak, ini brosurnya Pak. Oh, iya. Gitu kan? Dia lihat kan brosurnya. Iya. Udah pernah pakai produk kami, Pak. Nah, itu bahan pembicaraan. Atau saya gigi brosur. Oh iya, taruh aja situ. Oh iya, saya taruh ya, Pak. Iya. Pak, udah pernah ngambil produk dengan perusahaan ini nggak? Intinya adalah brosur itu sebagai alat untuk kita bisa ngobrol. Yang salah sales adalah bagi-bagi brosur, habis, tapi nggak ada yang ngobrol. Iya. Sales itu harus bagi dan ngobrol. Satu brosur yang, jadi kalau mama saya keliling gitu ya, 10 brosur saya bagi, 10 brosur saya ngobrol. Kecuali pemiliknya nggak ada. Itu kata kuncinya. Jadi makanya tugas kita adalah, ya tadi, bagi, dengerin, ajak ngobrol. Menarik nih teman-teman. Memang kalau misalkan sebagai seorang sales, bahkan tadi kan Coach Arif juga bilang, kalau misalkan kita nyerocos terus, ngomong terus, itu bakal closing kan jauh jangkanya. Kalau misalkan teman-teman banyak mendengarkan kebutuhan dari customer-nya, itu closing akan makin dekat ke teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Konstantin Sari mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye.